Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, istighfar memiliki kedudukan yang agung dan posisi yang tinggi dalam Islam. Selain sebagai permohonan ampun, istighfar juga bisa menjadi sarana yang ampuh untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadi orang yang paling banyak beristighfar. Mengucap istighfar adalah sunnah beliau, dan beliau pun menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak istighfar di sepanjang waktu dan aktivitas. Terlebih lagi di waktu-waktu yang memang ditekankan untuk beristighfar, seperti selesai sholat fardu, di sepertiga malam terakhir, dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah, istighfar merupakan kebiasaan manusia-manusia pilihan. Para nabi dan rasul menjadikan istighfar sebagai amalan utama mereka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita bahwa para nabi dahulu adalah orang-orang yang rajin beristighfar dan bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang istighfarnya Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Begitu pula dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang telah dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkenan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi tahukah kita, seberapa banyak beliau beristighfar dalam setiap harinya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis yang artinya, "Wahai sekalian manusia, bertobatlah pada Rob kalian. Sungguh aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan di dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kami pernah menghitung bacaan zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu majelis. Beliau mengucapkan, 'Wahai Robku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan ampunan,' sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Demikianlah kesaksian Nabi sendiri dan kesaksian para sahabat tentang berapa banyak beliau beristighfar setiap harinya. Manusia pilihan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Bahkan dalam satu majelis saja, beliau bisa beristighfar hingga 100 kali. Sahabat yang dirahmati Allah, istighfar selain berfungsi menyucikan dosa dan menghapus catatan kesalahan kita, juga bisa mengangkat derajat dan meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat istighfar, kita bisa menghapus dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengucap istighfar setiap kali melakukan dosa. Lebih jauh lagi, istighfar bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Semakin banyak istighfar yang kita ucapkan, semakin banyak dosa-dosa lampau yang bisa kita kikis. Prinsipnya Allah selalu membuka pintu ampunannya kepada kita, seberapapun banyaknya dosa-dosa kita. Sebagaimana kehidupan Rasulullah yang dipenuhi dengan istighfar dan ketaatan, hal ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kedudukan istighfar yang begitu agung di dalam agama Islam. Betapa kita perlu meneladani beliau dalam memperbanyak istighfar dan taubat. Jika Nabi saja yang sudah diberi jaminan ampunan masih memperbanyak istighfar,
Lalu bagaimana dengan kita yang tidak dijamin seperti itu? Sungguh kitalah sebenarnya yang lebih pantas untuk bertaubat dan beristighfar setiap saat. Karena dosa kita yang begitu banyak dan tidak pernah bosan-bosannya kita lakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah sekelumit pembahasan tentang keagungan istighfar. Semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu beristighfar dan bertaubat kepadanya setiap saat.